Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Cahyani, NPM 1921911097 dari kelas 2C Pendidikan Jasmani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai konsep kurikulum pendidikan jasmani. Yaitu ada 5 hal yang akan saya sampaikan, diantaranya yang pertama ada pengertian pendidikan jasmani, yang kedua ada asumsi dasar program pendidikan jasmani, yang ketiga ada karakteristik program pendidikan jasmani, yang keempat ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani, dan yang terakhir ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian pendidikan jasmani. Apa sih pendidikan jasmani itu? Nah, penting untuk kita mengetahui pengertian pendidikan jasmani itu sendiri secara lebih mendalam, khususnya untuk saya sendiri karena saya kuliah jurusan pendidikan jasmani ya. Nah, pendidikan jasmani itu adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter. Dan di dalam pembentukan karakter itu yaitu mental, emosional, spiritual, dan sosial. Nah, dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai asumsi dasar program pendidikan jasmani. Nah, asumsi dasar program pendidikan jasmani ini merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program penjas itu sendiri ya. Ada 3 asumsi dasar dalam program pendidikan jasmani, yaitu yang pertama, program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Nah, pembuatan program pendidikan jasmani ini ditunjukkan untuk setiap anak didik, dari mulai anak yang berbakat sampai anak yang sangat kurang keterampilannya, dan dari mulai anak yang tertarik dan tidak tertarik sama sekali. Nah, karena tujuan utama pembuatan program tersebut adalah menyediakan dan memberikan berbagai pengalaman gerak untuk membentuk fondasi gerak yang kokoh, yang pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi gaya hidup yang aktif dan sehat. Sebaliknya, pembuatan program olahraga terutama yang ditujukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk menghususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama pula ya. Nah, asumsi dasar yang kedua yaitu anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Ingat ya, anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa, karena kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak itu berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang dewasa. Nah, oleh karena itu, guru tidak cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak, karena anak-anak membutuhkan program yang secara khusus dibuat sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhannya. Kemudian asumsi yang ketiga yaitu anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang ya. Jadi tidak boleh memaksakan anak-anak untuk dewasa sekarang gitu. Nanti juga ada waktunya. Mereka ada masanya untuk dewasa ya. Nah, sehingga dalam program yang ada sekarang selayaknya mempersiapkan anak didik dengan keterampilan gerak dasar yang sangat diperlukan untuk setiap aktivitas fisik, baik yang sedang populer pada masa sekarang maupun aktivitas fisik yang mungkin akan ditemukan di masa yang akan datang. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik program pendidikan jasmani. Nah, dalam program pendidikan jasmani ini ada 2 karakteristik
pendidikan jasmani, yaitu diantaranya yang pertama menurut yang pertama ada developmentally appropriate phrase, mungkin bisa disingkat DAP ya. Maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Nah, dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Nah, yang kedua ada instructionally appropriate practice, IAP ya. Maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan atau diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Nah, cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Ya, mohon maaf tadi bahasa Inggrisnya kurang jelas ya. Bisa disingkatnya saja. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, yaitu diantaranya permainan dan olahraga, meliputi olahraga tradisional, permainan eksplor gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, aktivitas pengembangan yang meliputi mekanika, sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh, serta aktivitas lainnya. Aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai. Aktivitas ritmik meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik. Aktivitas air meliputi permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang. Nah, pendidikan luar sekolah juga ada, meliputi piknik atau karya wisata, mengenalan lingkungan, berkemah, atau menjelajah dan mendaki gunung. Kemudian ada dalam kesehatan yaitu seperti penanaman budaya hidup sehat dan kehidupan sehari-hari ya. Nah, dalam pembahasan yang terakhir ini yaitu mengenai isu kurikulum. Nah, isu kurikulum ini saya persingkat aja ya. Dalam isu kurikulum pendidikan jasmani itu yang diantaranya itu ada isu program, isu proses pembelajaran, isu penilaian, isu jumlah dan karakteristik siswa, isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas, serta isu keberhasilan kurikulum penjas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian pemaparan dari saya mengenai materi konsep kurikulum pendidikan jasmani. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya juga mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat atau kata-kata yang kurang tidak enak didengar oleh kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.